Pegiat digital dan anggaran menyoalkan dana jumbo pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengelola Pusat Data Nasional atau PDN. Alokasi anggaran untuk kepentingan PDN sejak 2019 hingga kini mencapai 1,1 triliun rupiah. Dana jumbo itu dianggap tak mampu menghasilkan pengelolaan tata negara yang mumpuni, melainkan pengelolaan data dengan tingkat keamanan rendah. Direktur Center for Budget Analysis Ucok Kadafi menganalisis alokasi anggaran PDN. Saat PDN dibangun pada 2019, Kementerian Komunikasi mengalokasikan anggaran jasa konsultasi penyusunan roadmap penyelenggaraan PDN 2019-2024 sebesar 506,8 juta rupiah. Setelah itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melelang 16 proyek untuk membangun PDN dalam kurun waktu 2019-2024. Ucok menyebut dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai 1,1 triliun rupiah. Lalu realisasi anggaran PDN hanya 972 miliar rupiah. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja mengatakan, sulit mematok kebutuhan anggaran secara pasti untuk mengamankan pusat data nasional. Sebab, urusan keamanan pengelolaan data negara itu sangat bergantung pada perangkat lunak, virtual machine, dan teknologi yang digunakan. Intinya, kata dia, alokasi anggaran harus sesuai dengan skala volume data yang diamankan. Samping menyoroti urusan anggaran, Ardi menyoalkan sumber daya manusia yang mengelola PDN. Sumber daya manusia yang mengelola server pengelola data negara itu seharusnya orang yang ahli di bidang IT. Ardi juga menyoroti disaster recovery atau konsep untuk mengamankan sistem, aplikasi, dan perangkat IT pada Kementerian Komunikasi. Ia menilai kementerian luput menyiapkan disaster recovery. Buktinya, PDN tidak memiliki skenario backup data. Karena itu, saat PDN diretas, data negara terkunci dan layanan publik terganggu. Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi diretas sejak 20 Juni lalu. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menyebutkan virus yang menyerang PDN berupa ransomware. Varian ransomware itu mirip virus yang menyerang data pelanggan Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 lalu. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR pada Kamis pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan PDN memiliki fasilitas backup, tapi tindakan backup data hanya bersifat opsional dan bergantung pada setiap instansi. Ketua Projo itu menyebutkan hanya 44 instansi yang memiliki backup. Karena itu, 44 instansi tersebut lebih cepat pulih ketika Pusat Data Nasional mengalami serangan cyber. Sesuai dengan data Kementerian Komunikasi pada 2023, terdapat 347 instansi pemerintah daerah dan pusat yang menggunakan layanan Pusat Data Nasional sementara. Sebanyak 73 diantaranya merupakan kementerian dan lembaga negara. Sisanya adalah instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut Budi, banyak instansi tidak melakukan backup karena keterbatasan anggaran. Mereka juga kesulitan menjelaskan kepada otoritas keuangan dan auditor. Budi pun mengatakan akan membuat peraturan yang isinya mewajibkan instansi memberikan backup ke PDN. Adapun Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan, masalah utama serangan cyber pada PDN adalah Kementerian Komunikasi tidak melakukan backup data instansi. Kementerian hanya membackup 2% data di PDNS. Peneliti dari Digital Forensik Indonesia, Ruby Alamsyah, menyoalkan sikap abai pemerintah melakukan backup data pada Pusat Data Nasional. Ia mengatakan keamanan pusat data seharusnya sudah terjamin sejak didesain. Artinya, kata dia, ada belanja perangkat lunak dan perangkat keras untuk kebutuhan keamanan data. Lalu pusat data harus memiliki rencana backup data secara berkesinambungan. Ruby menjelaskan dua hal itu semestinya masuk desain awal dan diimplementasikan. Masalahnya, kedua hal itu tidak diimplementasikan dan terkesan menyepelekan security.